Dengan menerapkan sistem penjualan minimum jumlah pemesanan atau dengan minimum order, Ari tidak ingin menyamakan sistem penjualannya dengan sistem penjualan ikan yang biasanya untuk dikonsumsi. Bagaimana sistem penjualan yang Anda lakukan? Kalau untuk penjualan, kita jualnya per ekor, Bang. Dan rata-rata kita ngasih ada minimum pengambilan. Jadi ya bukan main berat gitulah rugi. Karena ini ikan hias, bukan ikan konsumsi. Dengan memasang harga yang cukup bersahabat atau terjangkau, membuat ikan jenis gobe ini laris manis dipasarkan di Tiongkok dan Eropa. Meskipun tidak jarang, Ari pun memasang harga tinggi untuk jenis yang dirasa cukup memiliki nilai ekonomis lebih. Berapa harga pasaran ikan yang Anda jual? Jadi kalau harga itu relatif. Jadi ada ikan yang gampang dijumpai, ada yang susah dijumpai. Apalagi kalau kita menemukan jenis baru itu mereka mau membeli harga tinggi. Itu dari yang paling murahnya satu ekor itu dari angka 12.000, yang paling mahalnya sampai 100.000 per ekornya. Per ekor. Dan rata-rata dia ngambil itu ada yang 500 ekor, 300, ada yang sampai 1.000 sampai 2.000 ekor gitu. Oh. Melakukan penyetokan pada lini bisnis yang dijalani merupakan salah satu cara Ari mengatasi permintaan yang cukup tinggi dari para pembeli. Apakah Anda juga menerapkan sistem pre-order? Kita pre-order, ada juga yang kita stok. Jadi yang kita stok itu ikan yang gampang kita kasih makan dan tidak terlalu ribet gitu. Karena kita kan masih terbatas dengan alat gitu kan. Meski masa sulit belum usai lantaran pandemi, rupanya tidak berdampak pada bisnis ikan hias yang Ari jalani. Justru menurut dirinya, permintaan atas ikan jenis gobe ini meningkat pesat dan cukup signifikan. Seberapa besar dampak pandemi pada bisnis yang Anda jalani? Nggak ada ngaruhnya sama pandemi, Bang. Jadi yang namanya hobi itu pasti jalan terus. Permintaannya pasti meningkat terus, gitu. Sampai sekarang masih meningkat. Dan mereka pun masih penasaran dengan ikan-ikan Indonesia kan, karena kita masih Indonesia cukup luas dari Sumatera sampai ke Papua gitu. Jadi mereka masih pengen tahu lebih banyak lagi tentang ikan yang tidak mereka ketahui, dan kadang juga ada yang jenis-jenis baru gitu. Mereka malah makin mepet kita, bagaimana supaya dia bisa mendapatkan jenis baru. Pangsa pasar Tiongkok dan Eropa masih menjadi primadona target pemasaran untuk ikan hias jenis gobe ini. Apakah Anda mengetahui kenapa banyak permintaan dari Guangzhou, Tiongkok? Ke Guangzhou untuk sekarang, Bang. Kalau saya pikir sebenarnya yang paling banyak itu ke Eropa, Bang. Cuman yang dari kita kan susah sampai 24 jam, sampai 2 hari dan 48 jam. Untuk 48 jam itu kayak saya rasa itu nggak cukup kuat ikan kita dalam perjalanan. Makanya rata-rata orang Cina lebih di daerah Guangzhou itu mereka lebih gampang mengekspor ke Eropa. Makanya Cina lebih bagus buat untuk transit, atau mereka lebih bagus link dia keluar ke daerah. Masih banyak yang belum melirik bisnis, membuat Ari semakin termotivasi untuk fokus dalam menjalani bisnis ikan hias ini. Selain itu, juga banyaknya masyarakat kurang tertarik menjalani bisnis ini. Dalam bisnis, adakah pesaing yang Anda hadapi? Saya di Padang kotanya, Bang. Padang Kota, Sumatera Barat. Nah, ini banyak nggak sih pesaingnya? Pesaing bisa dihitung sama jari, Bang. Belum ada yang tahu. Dan mungkin kita ya bisa dihitung lah, Bang, kalau orang yang tahu fungsi dari ikan inilah. Karena di sini ikannya tidak diperhatiin sama orang sini, Bang. Mereka ya menganggap ini ikan tidak ada harganya dan biasa saja.
Karena abang Saya makin senang kalau melihat orang seperti itu kan, karena ini kesempatan saya. Dengan hanya mengeluarkan modal berupa tenaga dan tidak mengeluarkan modal uang yang tidak begitu besar, Ari mengaku tidak ada modal yang begitu berarti untuk bisnis yang ia jalani lantaran juga menggunakan sistem pre-order. Lantas, berapa modal awal yang Anda keluarkan? gimana? Kalau paling modal hunting lah bang, beli bensin, kita snorkeling, kita tangkap pakai jaring gitu kan, nggak ada modal lah. Dan untuk transaksi kan kita minta ini dulu, uangnya dulu, baru kita kirim ikannya ke Jakarta gitu. Menurut Anda, apa asyiknya berbisnis di usia muda? Ya, asiknya berbisnis, kita bisa meningkatkan keuangan kita, dan kita libur juga kita yang nentuin, kita bisa bagi-bagi waktu kan. Misalnya ya di bisnis ini waktu lebih banyak terluang lah daripada kita kerja jadi pegawai gitu kan, berangkat pagi pulang sore. Bisnis lebih enak lah pokoknya. Dengan tidak memiliki musim, dengan kata lain ikan-ikan yang didapat tersedia sepanjang waktu, membuat Ari tidak mengalami kesulitan sama sekali. Apakah Anda mengalami kesulitan untuk mendapatkan ikan-ikan tersebut? Mereka nggak ada musim bang, karena mereka sudah ada dari zaman dahulu kan. Jadi mereka sangat melimpah. Dan yang penting kita cuma ambil anak-anaknya aja, jadi induknya biar aja. Jadi mesin penetasnya biar kita taruh di alam. Jadi kita ambil yang kecil-kecilnya aja gitu. Berapa omset yang Anda dapat setiap bulannya? Gak nentu kalau ini bang, kita tergantung permintaan ya. Kadang seminggu ada 2 kali, ada 1 kali. Kalau omset seminggu kisaran ada 10 sampai 15 Juta? bukan bang. 7 bang. Oh, oke. Kalau yang bersihnya ya. Jadi kalau sebulan kali 3 lah bang. Oke. Seberapa penting berbisnis di usia muda? Kalau menurut saya sangat penting bang, karena kita kalau bisa semua orang berbisnis lah, jangan jadi pegawai lah. Karena di berbisnis dari muda ini kita bisa nentuin karakter kita di berbisnis ini. Kalau dari muda ini kita harus gimana ya? Ya namanya berbisnis ini pasti berdarah-darah dulu lah. Nanti saya rasa di umur bisnis 5 tahun sampai 10 tahun kita udah kokoh. Jadi makanya lebih cepat berbisnis lebih bagus daripada di hari tua kita udah mulai expire kan. Itu pola pikir kita dan itu pasti menurun. Makanya lebih bagus dari muda lah berbisnis kita.